Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang tentu juga mengasihi Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur bisa bertemu kembali di dalam acara persekutuan doa pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Jika ada di antara kita ada yang tidak enak badan maupun tidak fit, kita tetap semangat, kita datang kepada Tuhan, nanti kita juga akan berdoa minta kesembuhan yang dari Tuhan. Mari kita menyambut pagi hari ini dengan memuji Tuhan, ku tahu Bapa peliharaku. Mari kita sebelum melanjutkan, mari kita datang kepada Tuhan untuk bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang selalu memelihara hidup kami dari hal-hal yang kecil sekalipun ya Tuhan, yang seringkali kita lupa menghitungnya. Namun kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan boleh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, itu semua ya Tuhan bukan karena kuat gagah kami, namun karena anugerah yang luar biasa yang Tuhan senantiasa limpah-limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan yang daripada-Mu saja, biarlah kiranya Roh Kudus pimpin di dalam acara persekutuan doa pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya sarana internet yang kami gunakan Tuhan juga kiranya Engkau berkati, semuanya boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, kami buka hati serta pikiran kami boleh tertuju kepadamu saja pada pagi hari ini Tuhan, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang tiap-tiap hari baru, setiap hari, setiap dalam kehidupan kami. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, untuk penyampaian firman-Mu ya Tuhan, yang nanti akan disampaikan oleh GI Dwi Tsunami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau akan pakai beliau ya Tuhan, untuk menjadi penyambung lidah-Mu pada pagi hari ini. Dan kami Tuhan semuanya yang sudah hadir ya Tuhan, semua bergabung Tuhan boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan memberkati ya Tuhan, semua yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk memberkati kami semua. Jadikan kami ya Tuhan,
tanah yang gembur Tuhan, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang pada pagi hari ini kami nikmati bersama-sama boleh bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh melakukan tiap-tiap hari dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, memohon serta mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Ibu Dwi Tsunami, kita akan memuji Tuhan. Aku milikmu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, jikalau pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan yang baik untuk bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kami dan di dalam hati kami untuk menerjemahkan firman-Mu, supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Minggu-minggu ini kita memperingati masa sengsara Tuhan. Nah, di dalam memperingati masa-masa sengsara ini tidak lepas dari kita juga mengenang apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang oleh Tuhan Yesus sendiri, apa yang dilakukannya akan selalu disebut untuk diingat dan dikenang. Mari kita membaca di dalam Markus 14 ayat 3 sampai 9. Evangelis Nikolas akan membantu kita untuk membacanya.
Markus 14 ayat 3 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Terima kasih Kak Nasi. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ketika banyak orang, khususnya para pemimpin agama Yahudi, sedang mencari cara untuk menangkap dan membunuh sang guru, kita bisa membacanya di bagian sebelumnya, ternyata masih ada orang yang menunjukkan cinta kasih yang tulus. Dalam hal ini adalah seorang perempuan. Tindakan yang dilakukan oleh perempuan tersebut, yang tadi telah kita baca, merupakan suatu ekspresi kasih dan penghargaan terhadap Tuhan. Mari kita mencoba membayangkan peristiwa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus ini diurapi. Situasinya kira-kira seperti ini. Waktu itu Yesus berada di Betania, di rumah seorang yang bernama Simon. Simon ini dulunya pernah sakit kusta dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka dia disebut Simon si kusta. Nah, berarti posisi Tuhan Yesus adalah sebagai seorang tamu. Saat itu Tuhan Yesus sedang duduk makan. Dan di saat Tuhan Yesus sedang menikmati makanannya, atau boleh dikatakan sedang enak-enaknya makan, tiba-tiba masuklah seorang perempuan. Nah, ini suatu keadaan yang tidak terduga sama sekali. Lalu apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia datang membawa sesuatu. Yang dibawa adalah sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak narwastu, minyak yang dibuat dari akar-akar atau rempah-rempah yang sangat harum. Dan karena sangat harum, maka biasanya dipakai sebagai parfum untuk ruangan raja. Lalu perempuan itu memecahkan leher buli-buli pualam tersebut atau leher dari botol tersebut. Kenapa dipecahkan? Biasanya leher itu lebih kecil daripada bagian bawahnya. Dipecahkan supaya minyak tersebut dapat dituang atau dicurahkan. Jadi bukan diteteskan. Kalau diteteskan kan sedikit demi sedikit. Dan dicurahkannya lah minyak tersebut ke atas kepala Yesus. Bagaimana pandangan atau respon orang tentang sikap dari perempuan ini? Dalam bagian yang kita baca tadi, ada orang yang gusar atau marah. Mereka berkata satu dengan yang lain. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Kalau di dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan apa gunanya minyak wangi itu diboroskan? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya apa sih yang menjadi sebab kemarahan mereka? Toh minyak itu bukan minyak mereka. Mau diboroskan,
mau diapakan juga terserah dari pemiliknya, terserah perempuan tadi. Nah, atau karena mereka ini merasa terganggu dengan kehadiran perempuan tersebut yang merusak suasana makan mereka yang sedang mereka nikmati saat itu. Atau ada motivasi yang lain. Kehadiran dan apa yang dilakukan oleh perempuan tadi tidak diterima dengan baik oleh orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Lalu dikatakan mereka memarahi perempuan tadi. Mereka itu berarti lebih dari satu. Berarti banyak yang memarahi tindakan dari perempuan tersebut. Nah, tetapi sebaliknya bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap apa yang dilakukan oleh perempuan tadi? Tuhan Yesus memberikan support positif atas tindakan perempuan ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Biarkan dia. Jangan menyusahkan dia. Artinya, Tuhan Yesus tidak menghalangi tindakan perempuan tadi. Juga melarang orang lain untuk menghalangi apa yang dilakukan oleh perempuan tadi. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Itu kita bisa melihatnya di ayat 6. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ia melakukan sesuatu yang baik dan terpuji terhadapku. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Pada ayat yang ke-8. Ya memang itulah yang bisa dilakukan oleh perempuan tadi. Tuhan Yesus memberikan respon yang baik terhadap perempuan tadi, dan sikap Tuhan Yesus ini sebetulnya cukup menjadi suatu teguran bagi para murid dan orang-orang yang hadir pada saat itu. Terkhusus adalah para murid. Mereka yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Apa yang telah para murid ini lakukan terhadap gurunya? Apakah mereka telah melakukan sesuatu yang baik dan terpuji untuk gurunya? Dan Tuhan Yesus membuat apa yang dilakukan oleh perempuan tadi menjadi suatu kenangan yang kekal. Sampai sekarang kisah ini pun dapat kita ingat. Tertulis dalam Injil menjadi satu rangkaian cerita Prapaskah, sesuatu yang dikenang dan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nilai-nilai positif apakah yang dapat kita ambil dari kisah ini? Sekaligus juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kita melihat sikap hati dari perempuan ini. Sikap hatinya dalam melakukan sesuatu yang menurutnya hal yang baik. Hatinya begitu teguh dengan apa yang dilakukan. Mungkin orang lain akan mengatakan perempuan ini nekat. Coba bayangkan, perempuan tadi masuk dalam ruangan yang sebagian besar adalah para pria, dan pasti itu merupakan suatu pergumulan tersendiri sebelumnya dalam budaya pada waktu itu, antara mau masuk atau tidak. Tetapi keputusannya telah bulat, telah teguh, yaitu masuk sebagai tamu yang tidak diundang dan melakukan suatu tindakan yang cukup demonstratif, yaitu mengganggu ketenangan orang yang sedang makan dan dengan berani melakukan sesuatu pada kepala Tuhan Yesus atau Sang Guru. Boleh dikatakan ini adalah hal yang tidak patut. Baru masuk ruangan saja itu tentu sudah mendapat pandangan yang tidak baik. Sedangkan ditambah lagi melakukan sesuatu yang menurut orang lain itu sangat tidak patut gitu ya. Tetapi untuk melakukan sesuatu yang dirasa baik atau benar memang memerlukan suatu keteguhan hati. Yang kedua, apa yang dituai atau didapat oleh perempuan tadi
dari orang-orang yang ada di sekitarnya, kita telah melihat respon mereka, yaitu respon negatif. Tetapi perempuan ini siap menanggung respon negatif yang ditujukan kepadanya. Mungkin dia dimarahi, ada yang juga bersifat sinis, mungkin juga dianggap perempuan ini sok melakukan sesuatu. Tetapi dia tidak menghiraukan karena dia memiliki tujuan yang jelas. Nah, untuk melakukan sesuatu yang kita rasa benar atau baik, kita juga harus siap pula menerima respon yang tidak baik. Bahkan siap menerima yang lebih banyak memberi respon negatif. Perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu menerima pujian. Bahkan sebaliknya, bisa juga menuai kritik atau sikap negatif. Untuk itu, jika kita melakukan sesuatu, kita tidak usah mengharapkan mendapat pujian dari orang-orang lain. Lakukanlah karena memang harus dilakukan. Yang berikutnya, perempuan ini memiliki hati memberi yang luar biasa. Yang dipersembahkan perempuan tadi adalah 1 buli-buli minyak narwastu murni yang mahal harganya. Taksiran harganya sekitar 300 dinar lebih. Jika 1 dinar adalah 1 hari upah pekerja, maka boleh dikatakan 10 bulanan bekerja untuk bisa membeli minyak wangi itu. Nah, pastilah ini merupakan suatu barang atau milik yang sangat berharga baginya. Kalau untuk diri sendiri, tentu dipakainya sedikit-sedikit, tidak langsung dituang seperti itu. Saya kalau membeli minyak wangi yang menurut hitungan saya sendiri itu harganya sangat mahal dan tempatnya itu botol, saya sangat hati-hati. Saya membungkusnya dengan kain flanel karena saya khawatir siapa tahu pada waktu saya nyemprotkan minyak wangi itu ke badan saya, tangan saya licin dan jatuh. Nah, ambiar gitu ya. Jadi saya bungkus, saya pakai sedikit-sedikit, sayang kalau boleh sekitar 6 bulan lah baru bisa habis. Nah, perempuan ini menghabiskannya dalam waktu yang mungkin hanya beberapa menit saja. Itulah sebabnya orang lain mengatakan kepadanya itu suatu pemborosan. Tindakan seperti ini kalau bukan karena didasari oleh rasa kasih dan syukur yang luar biasa, tentulah tidak akan mungkin dilakukan. Kasih yang tulus menjadi daya dorong untuk memberikan sesuatu yang terbaik, serta melakukan suatu hal atau tindakan yang baik dan semaksimal mungkin untuk Tuhan, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Lalu dari respon yang diberikan Tuhan Yesus terhadap apa yang dilakukan oleh perempuan tadi, kita juga mendapatkan beberapa makna. Antara lain yang pertama, apa yang seolah tidak berguna di hadapan orang lain menjadi sebuah nilai yang kekal di hadapan Allah. Pada ayat 4 dikatakan, apa gunanya minyak wangi itu diboroskan? Diperbandingkan dengan ayat 9. Apa yang dilakukannya ini akan disebut untuk mengingat dia, yaitu menjadi sebuah kenangan yang berharga. Pastilah perempuan ini tidak pernah mengira bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan saat-saat terakhir Tuhan Yesus, dan momen itu juga menjadi suatu kesempatan yang terakhir bagi dia semasa Tuhan Yesus masih hidup. Ia juga tidak pernah mengira bahwa apa yang dilakukannya akan menjadi suatu kenangan yang kekal bagi orang percaya sampai saat ini.
Bahkan itu mungkin di luar pemikirannya sama sekali. Ia hanya melakukan apa yang ingin dan yang dapat dia lakukan, serta yang ia yakini sebagai suatu hal yang benar, sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan ternyata apa yang dilakukannya di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan nilai tersendiri. Lalu yang kedua pada ayat yang ke-7, ketika Tuhan Yesus mengatakan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ayat ini berbicara tentang kesempatan. Ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk sesama. Murah hati di hadapan manusia, tetapi bila tidak murah hati di hadapan Tuhan, semua itu bergantung pada motivasinya. Intinya adalah memberi nilai pada setiap kesempatan. Jikalau hati kita digerakkan untuk melakukan sesuatu yang kita rasa dan sudah kita pertimbangkan dengan baik bahwa itu adalah hal yang benar, maka lakukanlah. Siapa tahu itu adalah kesempatan terakhir yang bisa kita lakukan. Tentunya juga dengan kesiapan dan kelapangan hati apabila kita menerima respon yang berbeda atau respon yang negatif. Lalu pada ayat ke-8 dikatakan, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Meminyaki selagi masih hidup. Biasanya kita meminyaki atau menuangkan minyak kepada tubuh orang itu bila orang itu sudah meninggal. Saya memberikan arti tersendiri pada ayat ini seperti berikut. Lakukanlah sesuatu yang berharga atau berguna ketika orangnya itu masih hidup. Jika kita berniat untuk memberi, berilah saat orangnya itu masih hidup. Contohnya adalah yang paling sederhana, memberi pujian. Coba kalau kita mengingat ketika kita mengikuti pemakaman seseorang. Pujian yang paling banyak kita dengar itu ketika seseorang itu sudah meninggal dunia. Nah, ketika orangnya masih hidup, mungkin tidak terucap satu kata pujian pun orang tersebut. Dan bunga yang paling banyak diberikan kepada seseorang adalah bunga terakhir. Seperti ada lagunya, siapa itu Baby Romeo ya, bunga terakhir. Bunga yang kita berikan untuk pemakaman seseorang. Dan minyak yang paling banyak diberikan adalah minyak nyong-nyong gitu ya. Ada satu ilustrasi seorang anak yang dengan mati-matian ya bersikukuh dengan keluarganya, ia mau membelikan peti mati untuk ayahnya yang terbagus untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya ini, ayahnya ini sudah meninggal. Padahal semasa hidupnya dia membuat hati orang tuanya begitu sedih, ya, menjadi anak yang memberontak. Ketika orang tuanya sudah meninggal, dia ingin memberikan yang terbaik. Nah, melakukan sesuatu saat orangnya itu sudah tidak dapat merasakan atau tidak dapat menikmati, itu hal yang terlambat. Selagi orang yang ada di sekitar kita itu masih ada, masih hidup, berilah sesuatu yang terbaik untuk dia. Dan lakukan sesuatu yang terbaik untuk dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi saya sendiri, di perikop yang kita baca tadi, ada 2 ayat yang sangat menantang dalam menghadapi atau mengenang masa Prapaskah ini. Yaitu
di dalam Markus 14 ayat 6. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Saya memberikan garis bawah pada kalimat yang bagi saya sangat menantang. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ia melakukan sesuatu yang baik dan terpuji terhadapku. Lalu di ayat yang kedua adalah di ayat yang ke-8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Tindakan perempuan ini menjadi teguran yang keras bagi saya secara pribadi. Sekian lama saya telah menjadi pengikut Kristus. Hal yang terpuji apakah yang telah saya lakukan untuknya? Apakah saya telah menyimpan atau berdiam diri dengan tidak melakukan apa yang seharusnya dapat saya lakukan untuk Tuhan? Atau saya melakukan, tetapi hanya dengan sekedarnya saja, tidak dengan yang terbaik untuk Tuhan dan dengan maksimal untuk Tuhan, seperti perempuan tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah yang sangat berharga di dalam kehidupan kita? Mampukah kita mempersembahkannya dengan kasih yang besar untuk Tuhan? Tuhan tidak melihat seberapa mahal atau besar yang kita berikan atau yang kita lakukan untuknya. Tetapi sikap hati yang terbaik dan yang benar dalam memberi dan melakukan sesuatu untuk Tuhan, itulah yang terpenting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak terlepas dari waktu dan kesempatan. Perempuan tadi menggunakan kesempatan yang terbaik untuk dia lakukan untuk Tuhan. Mari kita menggunakan waktu dan kesempatan yang masih kita miliki ini dengan melakukan yang terbaik dan memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Biarlah renungan hari ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan, yang akan menjadi daya dorong bagi kita untuk melakukan dan memberi sesuatu yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk Tuhan. Karena Dia telah mengasihi kita dan terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang maksimal dan sempurna melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan juga kita pun lakukan apa yang bisa dan seharusnya kita lakukan untuk orang-orang yang kita kasihi dengan mengingat bahwa waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kita makin hari semakin terbatas. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan tadi. Tuhan, kami tidak mungkin mampu melakukan sesuatu yang terbaik tanpa Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami dan mengubah hati kami serta hidup kami. Untuk itu, jamahlah hati kami dan baharuilah kami, agar apapun yang kami lakukan adalah yang seturut dengan kehendak-Mu. Mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami menyerahkan diri kami dan waktu-waktu kami selanjutnya. Amin. Saya serahkan kepada Bu Ati untuk memimpin pujian selanjutnya. Terima kasih Bu Dwi untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita boleh belajar dari wanita yang murah hati, yang sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan.
di sisi lain, orang bilang itu pemborosan, namun wanita ini melihat kasih Tuhan yang luar biasa sehingga dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia juga pasti di dalam hatinya, apa yang saya berikan itu belum seberapa dengan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada si wanita tersebut. Terima kasih Bu Dwi untuk firman Tuhannya. Kita akan memasuki pokok doa syafaat. Doa syafaat sudah saya bagi kemarin. Kita akan lihat di layar. Tiap-tiap kita mengalami pergumulan hidup yang berbeda-beda, berat dan ringannya, namun kita punya Tuhan yang sanggup menolong hidup kita, menjawab setiap doa kita, sekalipun ada yang sudah dijawab ataupun belum, kita boleh terus beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita tepat pada waktunya. Kita akan berdoa bersama-sama, nanti Pak Niko akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan, jangan lalui aku ya Yesus.
kita berdoa bersama. Pak Niko akan memimpin doa penutup. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, ketika kami masih boleh Kau berikan kesempatan untuk bangun pagi, untuk boleh bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, dan boleh kembali disegarkan oleh pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan melalui persekutuan doa pagi hari ini, kami boleh sama-sama dikuatkan oleh Tuhan sendiri, dan saat ini kami boleh juga sama-sama saling menguatkan satu sama lain, boleh sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Dan Bapa, saat ini kami juga rindu berdoa, membawa diri setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersama-sama menyerahkan untuk Pendeta Edi, Bu Rita, dan keluarga, untuk Mbak Dwi dan saudara-saudara yang ada di Kudus, untuk Ibu Ruth dan keluarga, untuk Bapak Anton, Ibu Retno dan keluarga, untuk Bapak Bambang, Ibu Indriati dan keluarga, untuk Opa dan Oma Dani dan keluarga, untuk Bapak Aji dan Ibu Rini beserta keluarga. Kami juga mau menyerahkan untuk Pak Jun, Ibu Lucy dan keluarga. Juga untuk Bapak Hendra, Ibu Priscila dan keluarga. Kami juga terus sama-sama berdoa untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Lisio dan Ibu Juliana dan keluarga. Untuk Oma Ana dan keluarga, Oma Sumaryati dan keluarga. Untuk Bapak Theo, Ibu Yaya dan keluarga. Untuk Bapak Thomas dan keluarga. Untuk Pak Alep dan keluarga. Juga untuk Pak Yunus, Bu Ati dan keluarga. Kami juga mau sama-sama berdoa untuk Bapak Indah, juga untuk Saudara Ngamira, untuk Ibu Indah, dan juga Dr. Monik, beserta Ibu Hana dan keluarga mereka. Kami mau bersama-sama menyerahkan dan membawa nama-nama ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin, sertai mereka beserta keluarga mereka. Agar di dalam menjalani hidup ini mereka boleh terus menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan terus memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan boleh terus limpahkan mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini, agar mereka boleh Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat. Mereka juga boleh menjaga diri mereka melalui makanan dan setiap aktivitas yang mereka lakukan, agar Tuhan juga boleh menjauhkan mereka dari segala sakit, penyakit. Tuhan, kami juga mau terus menyerahkan mereka agar Tuhan boleh terus limpahkan mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera, agar meskipun mereka harus menghadapi masalah dan pergumulan di dalam hidup ini, kekuatan dan sukacita dari Tuhan sendiri yang boleh terus menguatkan mereka dan memampukan mereka untuk menjalani hidup mereka hari lepas hari. Kami juga mau terus menyerahkan secara khusus untuk kepala-kepala keluarga yang ada, untuk para bapak-bapak, agar kiranya Tuhan boleh terus memimpin mereka sebagai keluarga, kepala keluarga, agar dapat boleh membimbing istri dan setiap anak-anak, untuk boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, dan hari lepas hari mereka juga dapat semakin mengasihi Tuhan dan dapat semakin mengasihi keluarga mereka. Untuk para ibu-ibu, kiranya Tuhan boleh terus berkati mereka, berikan hati yang penuh dengan kesabaran, hati yang penuh dengan hikmat dan bijaksana juga, yang dapat terus membantu
dan menemani suami mereka, dan juga boleh terus mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Kami juga mau terus menyerahkan untuk setiap anak-anak kami, baik mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang studi, yang kuliah, yang SMA, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, dan setiap mereka yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulannya masing-masing. Kiranya Tuhan boleh terus jagai anak-anak kami ini. Tuhan boleh terus berikan mereka kekuatan, berikan kesehatan, dan Tuhan boleh berikan kepintaran dan hikmat dalam mereka menempuh studi mereka, maupun dalam menghadapi setiap permasalahan dalam pekerjaan mereka sendiri, Tuhan. Kami juga mau terus menyerahkan untuk setiap kami, Jemaat GKI Pengharapan yang saat ini sedang lemah tubuh dan mungkin sedang sakit. Secara khusus untuk Bapak Pendeta Suwarno dan juga untuk Ibu Suraji. Kiranya Tuhan boleh terus berikan mereka kekuatan, Tuhan boleh pulihkan mereka melalui setiap obat-obatan maupun perawatan yang dilakukan oleh dokter. Dan terlebih kami rindu di masa-masa sakit ini, Tuhan boleh berikan mereka sukacita dan damai sejahtera, karena mereka tahu bahwa ada Tuhan yang senantiasa menjaga, peduli, dan mengasihi mereka. Bapak, kami juga mau secara khusus menyerahkan untuk kedua anak-anak kami, yaitu Karin dan Tania, yang dalam minggu ini sedang menghadapi ujian sekolah. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin mereka dalam mempersiapkan setiap ujian dan dalam mengerjakan setiap ujian yang ada, agar mereka boleh benar-benar mempersiapkan dengan baik dan terlebih mereka boleh menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin agar dalam pengerjaan mereka dapat mengerjakan dengan teliti, dapat mengerjakan dengan tenang, dan mereka boleh terus percaya bahwa Tuhan yang akan tolong mereka dalam mengerjakan ujian-ujian ini. Dan yang terakhir, Bapak, kami mau menyerahkan untuk Saudara Christian dan Saudari Angel yang Tuhan boleh izinkan dalam minggu ini melakukan ibadah pernikahan. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam mereka mempersiapkan pernikahan mereka ini. Dan di hari Sabtu nanti mereka boleh melangsungkan pernikahan mereka. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin dalam setiap persiapan yang masih harus dilakukan, untuk setiap hal-hal yang masih perlu dipersiapkan, dan secara khusus Tuhan persiapkan hati dan pikiran mereka sendiri. Agar nantinya ketika mereka menikah dan boleh hidup sebagai sebuah keluarga, mereka boleh benar-benar menjadi pasangan yang takut akan Tuhan, boleh benar-benar menjadi pasangan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran mereka. Dan Bapak, yang terakhir kami juga mau menyerahkan untuk gembala kami, Pendeta Edi, yang pada hari ini mungkin akan kembali melanjutkan perjalanan dari Semarang ke Jakarta. Tuhan kiranya boleh sertai hamba-Mu agar boleh sampai dengan selamat di Jakarta, dan boleh juga nantinya kembali bertemu kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan setiap pokok doa kami ini dalam tangan-Mu. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan setiap jemaat yang ada di tempat ini satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang tahu, Tuhan yang sangat memahami setiap pribadi kami. Apa yang kami rasakan, apa yang kami alami. Dan Tuhan akan selalu menolong dan menunjukkan kasih Tuhan tepat sesuai dengan agenda dan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan mengambil saat teduh, Bapak Ibu Saudara.